Setelah habis panen, banyak di antara petani yang menganggap bahwa jerami merupakan limbah yang perlu segera dimusnahkan. Salah satunya dengan cara dibakar, karena dianggap tidak mempunyai manfaat untuk dirinya. Akibat kurangnya informasi pertanian tentang pengetahuan mengenai manfaat jerami untuk kesuburan tanah menjadi faktor utama ketika membakar jerami. Selain itu, banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian petani ketika membakar jerami, mulai dari tidak tahu manfaat jerami sampai dengan malas melakukan pengolahan terhadap jerami itu sendiri, karena memang membutuhkan waktu dan tenaga. Akibat pemakaian pupuk kimia yang dilakukan secara intensif oleh petani, justru menyebabkan para petani sangat tergantung kepada pupuk berbahan kimia. Di sisi lain, pupuk kimia bisa menyuburkan tanah dan menurunkan kandungan bahan organik tanah. Sebagai alternatif, petani justru melupakan salah satu sumber daya alam yang bisa mempertahankan kesuburan dan bahan organik tanah, yaitu jerami. Para ahli pertanian berpendapat memberikan pupuk buatan sama saja dengan memberikan tanaman makanan, dan pemberian bahan organik ke dalam tanah sama halnya dengan memberikan tanah makanan. Hal ini disebabkan pada tanah banyak terdapat mikroorganisme, baik yang bersifat makro ataupun mikro, seperti cacing tanah, bakteri pengurai, dan lain-lainnya. Salah satu indikator tanah yang subur adalah banyak mengandung cacing dan mikroorganisme lainnya. Dan begitu juga sebaliknya, manfaat jerami untuk kesuburan tanah bila tidak dibakar dan dikembalikan lagi ke lahan sawah di antaranya. Yang pertama, unsur hara yang terkandung dalam jerami bila dibakar akan hilang, karena unsur hara yang seharusnya bisa menambahkan kesuburan tanah dibuang dengan percuma begitu saja. Yang kedua, pada batang dan daun padi yang bisa menyuburkan tanah secara fisika, jika membusuk akan menjadi humus, bahan organik atau C organik, hanya akan terbakar menjadi karbon atau arang bila dibakar. Yang ketiga, jerami yang dibenamkan ke lahan sawah akan sangat bermanfaat untuk makanan mikroorganisme tanah. Yang keempat, perlahan tapi pasti, bila jerami dibakar, maka produktivitas dari panen akan semakin menurun karena kurangnya akan unsur hara di tanah. Yang kelima, dengan membenamkan lahan ke lahan, jerami itu dapat menekan biaya pupuk karena jerami mengandung banyak pupuk organik yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Yang keenam, dapat menekan akan serangan hama dan penyakit karena di dalam jerami mengandung unsur K atau kalium yang dapat membantu akan penguat dan pengeras bagian tanaman sehingga ketahanan tanaman akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, pembenaman jerami ke dalam lapisan olah tanah sawah akan mendorong kegiatan bakteri pengikat N atau nitrogen. Dan yang terakhir, karbon di tanah selain untuk dengan pembakaran jerami, berarti petani akan ikut andil dalam perusakan lapisan ozon pada bumi kita, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan jerami? Yang pertama, membuat jerami menjadi kompos. Seperti halnya membuat kompos dengan bahan organik lain, dalam pembuatan kompos dengan media jerami juga memerlukan mikroorganisme dekomposer untuk mempercepat proses fermentasi. Dengan menggunakan dekomposer, hanya butuh waktu 15-20 hari untuk membuat kompos yang siap dipakai dan langsung bisa diaplikasikan ke sawah lagi.
Dalam proses mengkomposkan jerami bisa ditambah dengan kotoran sapi ataupun sampah hijau atau bahan organik yang lain. Yang kedua, membuat jerami menjadi tape jerami. Tape jerami adalah hasil olahan jerami dengan cara difermentasi sehingga menjadi bahan yang siap dikonsumsi ternak ruminansia. Dengan dibuat tape jerami, kandungan protein, nutrisi, dan vitamin pada jerami akan meningkat. Pada pembuatan tape jerami, dekomposer yang digunakan biasanya adalah golongan jamur, karena prinsip kerjanya sama dengan pembuatan tempe. Kotoran ternak hasil mengkonsumsi tape jerami sangat bagus digunakan untuk kompos sawah kita. Kemudian cara yang ketiga, dengan membuat jerami menjadi media tanam jamur. Dalam budidaya jamur merang dan jamur kancing jerami padi merupakan bahan yang wajib digunakan untuk media tanamnya. Limbah media jamur merang dan kancing yang tidak digunakan sangat baik didaur ulang ke sawah untuk digunakan sebagai kompos. Yang keempat, menggunakan jerami sebagai mulsa tanaman. Saat memasuki musim kemarau, jerami bisa dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman yang tujuannya adalah mengurangi penguapan air sehingga tanaman tidak kekeringan saat musim kemarau panjang.